Oke, seperti yang kalian minta bahwa gua di sini akan membahas Sri Asih teaser Pak ya. Mengingat gua udah nonton teasernya dan jujur itu teasernya tuh membuat gua tuh wow, akhirnya setelah 3 tahun kita udah menunggu dari lanjutan di Gundala Pak ya. Dan sekarang kita akan mendapatkan film standalone untuk Sri Asih. Tapi timeline untuk Sri Asih ini adalah sebelum Gundala, karena kita bisa melihat di Gundala aja Sri Asih ini udah mendapat kekuatannya dan dia udah dijuluki sebagai Sri Asih Pak ya. Tapi di sini ini akan membahas mengenai awal jauh sebelum Sri Asih akan bertemu dengan Gundala. Kita akan bahas semuanya di video kali ini mengenai teaser Sri Asih yang baru aja dirilis oleh Bumi Langit. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita breakdown teaser Sri Asih. Oke, tapi sebelum kita breakdown teasernya ya, gua ingin memperkenalkan kepada kalian dulu siapa sih Sri Asih dan bagaimana kekuatannya, dan juga dia itu seperti itu apa sih. Nah, kita akan bahas semuanya mengenai komiknya dulu ya. Nah, Sri Asih merupakan superhero wanita pertama yang diciptakan di Indonesia pada tahun 1954 karya dari R.A. Kosasih. Nah, alasan dibalik pembuatan komik dari Sri Asih juga sangat kontroversial, di mana zaman dulu pembaca di Indonesia ini tidak suka dengan superhero luar negeri yang begitu populer pada saat itu Pak ya. Nah, maka dari itu para komikus dan juga para kreator ini menciptakan pewayangan namun digabungkan dengan tema superhero luar negeri, dan terciptalah Sri Asih dengan nuansa yang Indonesia banget. Jadi kekuatan Sri Asih itu memang campuran dari superhero luar tapi digabungkan dengan konsep Indonesia yang pada saat itu memang konsepnya adalah wayang banget Pak ya, pada tahun 1954 pada saat itu. Dalam komiknya Sri Asih sebelum mereka masuk ke Bumi Langit itu sendiri sudah ada 8 seri yang diluncurkan, namun kayaknya di Bumi Langit kisahnya masih tetap sama, cuman akan sedikit dirubah mengingat Gundala juga dirubah oleh Bumi Langit dalam kisahnya yang awalnya Sancaka adalah seorang ilmuwan pencipta sarung petir, tapi di Bumi Langit latarnya adalah satpam pabrik Pak ya. Jadi kemungkinan Sri Asih akan muncul di Bumi Langit kali ini backgroundnya tetap sama, cuman dalam segi cerita mungkin agak sedikit dibedakan dan juga sedikit lebih dimodernisasi Pak ya, karena ini adalah merupakan superhero yang benar-benar lama banget untuk Sri Asih kali ini Pak. Jadi seperti itu. Nah, dalam komiknya Sri Asih itu ada 3 pengguna, namun dibagi menjadi 2 jagat, yaitu ada jagat pusaka dan juga jagat revolusi. Nah, dalam jagat pusaka ada satu Sri Asih yang dirilis oleh komik pertamanya, yaitu adalah versi Nani Wijaya yang merupakan titisan dari Dewi Asih dan menyandang gelar Sri Asih karena ia terhubung dengan para leluhurnya dan dapat memanifestasikan kekuatan jiwa mereka ke dalam tubuhnya sebagai Sri Asih. Tapi dalam jagat revolusi ada 2 pengguna Sri Asih ke depannya. Yang kedua adalah Sri Asih versi Rengganis yang merupakan aktivis sosial dan juga dia punya idealisme dalam menyelamatkan banyak orang. Maka dari itu dia menjadi penerus Sri Asih setelah Nani Wijaya Pak ya. Nah, Sri Asih ketiga adalah versi Alana yang akan menjadi tokoh utama di Bumi Langit dan akan diperankan oleh Pevita Pierce yang sudah dia bocorkan di Instagramnya mengenai identitas Sri Asih yang akan diadaptasi oleh Bumi Langit Pak ya. Nah, kekuatan Sri Asih dari ketiga penggunanya juga berbeda Pak ya. Kalau versi Nani Wijaya kekuatannya adalah dia dapat memanggil arwah leluhurnya untuk melipat gandakan diri, dan juga dia dapat mengatur ukuran tubuhnya baik pun besar maupun kecil, dan dia juga mempunyai selendang sakti untuk ia bisa mengendalikan wujud dan gerakannya Pak ya. Kalau yang versi Ganis dia menambah kekuatan untuk kelincahan, ketahanan dan juga tenaga yang dalam serta super speed yang sangat-sangat kencang, dan kesaktiannya masih terus tumbuh dan berkembang menjadi manifestasi yang lainnya. Nah, kalau yang terakhir versi Alana yang jadi fokus BCU kali ini, dia memiliki kemampuan spiritual dan Alana dapat menerawang keberadaan dan berkomunikasi dengan kaum astral. Alana juga bisa memanifestasikan sukma Sri Asih untuk membela dirinya yang bernama Bolosewu. Ibaratnya kayak Kage Bunshin lah ya. Jadi Sri Asih yang untuk versi Alana dia bisa Kage Bunshin dan juga dia bisa memanifestasikan sukma Sri Asih untuk membela dirinya. Tapi nama kekuatan ini adalah Bolosewu. Nah, ya literally kayak Kage Bunshin Pak ya.
Gitu. Oke, kita udah memperkenalkan Sri Asih dari versi komiknya, dan sekarang kita akan breakdown teaser dari Sri Asih yang udah dirilis oleh Bumi Langit Pak ya. Nah, awal adegan ada seorang nenek tua berpakaian sinden dan memakai kacamata hitam mengatakan bahwa ada dua kaum baik dan jahat dalam dunia tersebut yang akan menjadi konflik utama dari film Sri Asih kali ini Pak ya. Jadi nenek tua ini menggambarkan bahwa dunia ini ada dua sosok yang bisa dibilang tuh saling berkonfrontasi. Sosok baik yang bisa dibilang mereka tuh akan menjadi penyelamat dunia, yang sosok jahat ini akan menjadi sosok yang bisa dibilang penuh dengan amarah dan juga penuh dengan balas dendam. Dan ini udah dia deskripsikan di teaser kali ini. Dan menurut gue ketika gue melihat teaser itu, oh my god, ini nuansa dark banget Pak ya. Dan keseluruhan ini jujur aja ya, gue melihat teaser ini tuh bisa dibilang ini filter gambarnya dan juga movement kameranya serta pencahayaan lighting ini benar-benar horror dan juga dark Pak ya. Gue merasa kayak nonton Pengabdi Setan Pak, sumpah. Dan Joe Bumi Langit ini memang dari awal konsepnya seperti DC, yang dimana mereka itu nuansanya serba dark. Dan juga awal sutradara Gundala aja si Joko Anwar, dia itu suka banget dengan DC. Maka dari itu dia mengkonsepkan Bumi Langit dari awal si film Gundala aja itu udah bener-bener dark banget. Dan karena Sri Asih ini ada satu universe dengan Gundala, maka dari itu memang semestanya ini dibuat lebih dark, juga lebih agak sedikit horror Pak ya, seperti itu. Tapi asik sih gue bisa melihat DC versi Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan adegan berikutnya memperlihatkan dua orang pria yang sedang ada di basement. Dan coba kalian perhatikan, di depannya ada orang yang berdiri. Nah, kalau yang gue perhatikan, kayaknya ini adalah pengkor. Nah, kenapa gue bisa bilang pengkor? Karena ini kan gambar di blur Pak ya. Tapi gue bisa lihat di depannya, ini rambutnya rambut pengkor banget sih, seperti yang kita lihat di film Gundala kemarin, di mana rambutnya itu belah tipis Pak ya. Dan juga ada luka di bagian kirinya. Nah, ini literally kayaknya ini adalah pengkor Pak ya. Jika si pengkor masih hidup, berarti ini adalah sebelum film Gundala, karena di sini kelihatan bahwa ini adalah cerita Alana yang akan mendapatkan gelarnya sebagai Sri Asih Pak ya. Karena di film Gundala kan si pengkor kan udah mati, jadi kayaknya ini adalah sebelum pengkor ini masih menjadi benar-benar seorang diktator yang benar-benar kejam, dan dia juga masih belum bertemu dengan Gundala. Jadi seperti itu Pak ya. Makanya kayaknya ini akan menjadi oke, ini akan comeback lagi, mengingat pengkor akan kembali ke film ini Pak ya. Tapi ini lagi-lagi ini sebelum dia bertemu dengan Gundala. Jadi seperti itu. Nah, adegan selanjutnya Pevita Pierce sebagai Alana akhirnya ditunjukkan dengan wajah yang penuh lebam dan juga penuh luka, dan dia mengatakan, apa hubungannya semua ini dengan saya? Nah, ini kelihatan banget bahwa Alana di sini tidak tahu apa-apa mengenai originsnya, bahwa dia adalah titisan dari Dewi Asih. Makanya dia juga bingung sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Kan kita bisa melihat ekspresinya juga benar-benar nggak tahu, dan juga dia tuh kayak benar-benar dikeroyok oleh orang banyak Pak ya. Makanya si Alana ini juga benar-benar nggak tahu mengenai apa yang udah terjadi sekarang, dan juga apa hubungannya semua dengan dia. Nah, ini kayak ini adalah merupakan transisi si Alana akan menjadi Sri Asih, dan dia juga belum tahu nih konflik utamanya seperti apa. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan ada sekelompok orang-orang yang berlarian, dan kalau kita fokus ada aktor si Jeffrey Nicole Pak yang main di film Sri Asih ini, tapi kita nggak tahu nih perannya seperti apa. Apakah dia itu ada hubungan dengan karakter Sri Asih atau sebagainya, kita nggak tahu nih peran si Jeffrey Nicole di film Sri Asih ini seperti apa. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Next ya, adegan selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali kelompok orang-orang yang memakai topeng, dan mereka ini ada di sebuah pesta dan juga di rumah megah yang bener-bener mewah Pak ya. Nah, kalau yang gue perhatikan, kelompok ini mengingatkan gue dengan karakter dari Batman Universe alias dari DC Comic, yaitu adalah Court of Owls, di mana mereka itu juga pakai topeng dan juga memakai pakaian pesta Pak ya. Nah, ini sama banget Pak ya, cuma dari segi topengnya aja mereka itu topeng-topeng pesta. Nah, ini kalau gue perhatikan mereka tuh pakai jas segala macam dan juga ada pakai pesta. Ini mengingatkan gue banget dengan Court of Owls. Inilah villain dari Batman Pak ya. Tapi gue nggak tahu nih mereka ini namanya apa. Tapi dari propsnya dan juga sindikatnya ini hampir sama seperti Court of Owls banget sih. Nah, kemungkinan villain utamanya adalah kelompok ini Pak, dan seperti itu. Nah, mungkin ya kita nggak tahu nih, karena kalau yang gue perhatikan dari komiknya Sri Asih itu lawan-lawannya itu bukan super power seperti Gundala Pak ya. Tapi si Asih ini kebanyakan lawan-lawannya adalah lawan-lawan mafia lah, lawan-lawan orang-orang bisa dibilang mempunyai senjata berat, kayak contoh kayak Kingpin Pak ya. Nah, kayak si Asih ini dengan kekuatan super powernya ini, tapi lawan-lawannya adalah mafia. Nah, jadi udah kayak setengah Gundala banget lah kalau kita udah perhatikan di satu universe Bumi Langit yang udah kita lihat di filmnya Pak. Jadi seperti itu. Nah,
adegan berikutnya memperlihatkan ada penyerangan terhadap Alana kecil di sana dan dia mendapatkan transisi ke versi Alana dewasa dengan penyerangan yang sama. Ini kreatif banget pak. Gue melihat Alana versi kecil oke, tapi di transisi selanjutnya ada Alana versi dewasa yang dimana kita bisa melihat Alana ini oke, transisi dari penyerangan aja itu udah sama banget dengan satu kejadian, tapi dengan dua versi yang berbeda, yaitu ada Alana kecil sama Alana dewasa. Ini menurut gue tuh sangat kreatif banget sih dari segi sinematografinya, dan juga ini adegan fighting itu dia tuh akan melawan berbagai macam anggota mafia dengan ekspresi yang benar-benar badass banget pak ya, dan juga action sequence yang diperlihatkan cukup lumayan dan bikin wow banget sih. Tapi yang gue suka di sini adalah transisi ketika Alana ini berlatih dengan menggunakan tongkat kayu dan akhirnya transisi lagi ke Alana versi dewasa, dimana dia akan menggunakan tongkat kayu itu untuk melawan berbagai macam anggota mafia yang menginap di tempat itu pak ya. Tapi kita masih nggak tahu nih ini apakah di hotel atau di mana, kita nggak tahu nih. Tapi kalau yang gue lihat dari versi kamar-kamarnya aja, ini kayaknya ada di sebuah hotel pak ya, atau enggak di sebuah apartemen. Kita nggak tahu nih apa tujuan para mafia ini menyerang si Alana ini pak, jadi seperti itu. Nah adegan berikutnya terlihat ada seorang memakai jubah hitam dan juga memakai topeng serta memakai kalung di badannya ya, dia itu pakai liontin merah di tubuhnya. Nah kalau gue perhatikan, rumor dari para fans mengatakan bahwa ini adalah Dokter Setan yang akan diperankan oleh Reza Rahardian. Nah, buat yang belum tahu ya, di komiknya Dokter Setan merupakan nama aslinya adalah Chuluika yang memiliki dendam terhadap Gotham yang pernah mengalahkannya, dan ketika si Chuluika ini merasa kalah dengan Gotham, dia akhirnya bunuh diri pak ya. Setelah dia tewas, roh Chuluika meminta bantuan roh jahat untuk membalaskan dendam dan masuk ke kalung berliontin bentuk setan, dan dari masa ke masa dia bisa merasuki tubuh dari para penggunanya yang jauh lebih kuat untuk membunuh Gotham, dan akhirnya dia menjuluki dirinya sebagai Dokter Setan. Nah kenapa gue bisa lihat dia adalah Dokter Setan? Karena dia ada liontin merah yang ada di tubuhnya, persis dengan liontin yang dipakai oleh Dokter Setan di versi komiknya. Jadi kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan Gotham ke depannya pak ya, karena di Auditionsia aja Dokter Setan itu adalah villain utama dari Gotham, dan bisa jadi Gotham akan muncul di post credit scene atau cameo di sini pak ya, seperti itu. Seperti yang udah kita lihat di film Gundala, di mana Sri Asih datang itu dengan antah berantah dari mana tiba-tiba muncul aja tuh, aduh. Dan di sini di film kali ini dengan Sri Asih udah muncul, kayaknya Gotham akan melakukan hal yang sama. Nah, dan seperti itu pak ya. Tapi ya Dokter Setan yang dimunculkan di film Bumi Langit kali ini dia tuh pakai topeng, sedangkan di versi komiknya dia tuh gak pakai topeng pak. Nah, tapi gua mau tahu nih, ini kayaknya adalah Reza Rahardian yang akan main di film Bumi Langit berperan sebagai antagonisnya, sebagai Dokter Setan. Oke, ini gue mau tahu sih seperti apa openingnya si Dokter Setan seperti apa, karena kan Dokter Setan ini kan dia mainnya roh-roh jahat gitu loh, makanya dia tuh mempunyai super power ini mana dia tuh bisa memanipulasi semua roh-roh jahat dan juga bisa mengendalikan mereka, karena ya dia juga mempunyai sekutu dengan iblis pak ya, si Dokter Setan ini pak ya, si arwahnya si Chuluika ini. Kalau memang si Bumi Langit akan menyamakan konsepnya dengan versi komiknya. Nah mungkin seperti itu pak ya. Dan adegan selanjutnya terlihat memperlihatkan Sri Asih dengan memakai kostum full suitnya disertai dengan super landingnya yang begitu khas pak ya. Terlihat di sini dia tuh makin cantik pak, sumpah. Dan juga kostumnya oke, ini udah mulai akurat banget dengan ada gelangnya pak ya, ada selendang merahnya, dan juga pakaiannya adalah kaca-kaca, cuman pakaian itu dari segi kostumnya aja itu kulit hitam banget pak ya. Oke. Dan juga kita bisa melihat lawan-lawannya adalah mafia pak, dan juga para koruptor seperti yang kita udah lihat di film Gundala, di mana lawan-lawannya juga lawan-lawan yang koruptor, juga lawan-lawannya di sebelah itu mafia-mafia yang menguasai di negara itu pak ya. Dan seperti itu, makanya oke, ini konsepnya hampir seperti Gundala karena memang satu universe dengan Gundala gitu. Tapi kita masih belum tahu nih anggota-anggota yang memakai topeng itu apa namanya, dan juga apakah mereka itu ada hubungan dengan Dokter Setan, kita nggak tahu sama sekali pak. Jadi seperti itu. Dan adegan terakhir memperlihatkan logo Sri Asih yang begitu memukau dengan warna merah menyala dan juga dicampur dengan warna gelap, serta font teksnya ini komik banget pak. Jadi gua jujur aja ya, makin gak sabar banget untuk melihat film Sri Asih kali ini pak ya. Oke, sepanjang gua melihat teaser Sri Asih kali ini, jujur aja ya, pendapat gua ini teasernya bener-bener dark banget, satu. Dan kedua, pencahayaan juga lightingnya oke, dark, katakanlah dark ya, tapi kan gak selalu segelap itu pak gitu loh. Jadi ada beberapa adegan yang memperlihatkan gua tuh kok kayak gelap banget gitu loh. Oke, katakan gelap,
memang gua harus akui memang gelap sih, tapi gelapnya itu harus dengan intensitas cahaya benar-benar ya bisa kita lihat sebagai penonton Pak ya. Jadi seperti itu, makanya gua bisa melihat aduh kayaknya kayak ada beberapa adegan yang gelap banget gitu loh. Jadi seperti itu, makanya oke lah, ini masih teaser Pak ya, karena kita mungkin mereka tuh masih dalam tahap editing untuk versi full movie-nya, karena mereka pengen tahu nih komen-komen daripada kita sebagai content creator, juga komen-komen kita sebagai para netizen Pak ya. Nah, seperti itu. Tapi gue akui untuk perfilman Indonesia di tahun ini bener-bener masuk pesat banget Pak, dimana ada berbagai macam film-film superhero yang udah masuk ke dalam ranah-ranah bioskop Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, ini udah menjadi kompetitor banget untuk Marvel dan DC banget nih. Nah, jadi ini Indonesia udah mulai banyak banget nih, bagus banget. Ada Satria Dewa Gatot Kaca kemarin, terus sekarang ada Sri Asih, Pengabdi Setan 2. Ini udah mulai tahun-tahun yang bisa dibilang tuh banyak banget film bagus sih untuk Indonesia sih. So oke, gua nggak bisa menunggu banget sih untuk Sri Asih kali ini, karena dari teasernya aja tuh gua udah gatot banget sih untuk melihat film fullnya seperti apa. Oke, dan juga katanya di film ini ada campur tangan dengan Joko Anwar kan ya. Dari konsep awalnya sih Joko Anwar juga membangun building up-nya untuk universe Gundala banget sih. Dan seharusnya untuk film Sri Asih kali ini seharusnya mereka tuh akan tayang di tahun 2020. Tapi karena mereka ini syutingnya pada saat itu ketunda karena COVID pada saat itu Pak ya, jadi kemungkinan ya filmnya harus ditunda banget, dan juga syutingnya juga harus ditunda sampai keadaan pada saat itu kan harus benar-benar reda banget tuh pada saat itu ya. Maka dari itu Sri Asih ditayangkan di tahun 2022. Oke, gua harapin banget sih, gua harapkan banget satu, bahasanya juga jangan terlalu baku. Mohon maaf nih, gua harus ngomong ke adegan ketika si Sri Asih ngomong terus apa hubungannya dengan saya ya, saya lagi nih, aduh. ya udahlah, ada bahasa-bahasa terlalu baku gitu loh. Please ya, gue minta kepada Bumi Langit ya, kalau buat film superhero please jangan terlalu baku ya. Gue tahu Indonesia, tapi please jangan terlalu baku Pak ya. Makanya gue jujur aja ya, banyak banget yang gak suka dengan Satria Dewa Gatot Kaca, tapi gue suka karena dari segi bahasa yang mereka itu natural gitu, gak ngomong saya ngomong di sama teman ngomong saya kamu, aduh terlalu baku banget Pak, mohon maaf, jelek gitu loh ya. Gue tahu ada adaptasi komik, cuman gak gitu-gitu amat dong, film sama dan komik itu beda bro. Jadi gua minta ya untuk film nanti untuk Sri Asih please jangan terlalu komik banget untuk segi dialognya, dan juga jangan terlalu cringe gitu loh. Sumpah itu yang gua protes dari Gundala, itu bagus tapi aduh naskahnya kampret. Ya, itu dari gua ya, seperti itu ya. Karena ya ini film superhero Pak untuk PG-13. Kalau ini buat anak-anak dengan bahasa baku gak masalah, tapi kan ini kan buat PG-13. Ya tapi kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya filmnya Pak ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang bisa dibilang bahasa-bahasa yang enak buat denger Pak ya, seperti itu. Dan juga gak terlalu cringe buat kita sama negara Indonesia nih, seperti itu. Oke, itu aja sih mengenai video dari gue mengenai breakdown teaser Sri Asih. Ya bisa dibilang ini cukup kita akan tunggu di tahun ini Pak ya. Jadi sambil kita menunggu film Marvel DC, kita akan juga dengan film-film Indonesia yang berkualitas dan juga sangat penuh dengan inovatif seperti ini Pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak untuk breakdown teaser Sri Asih. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai teaser Sri Asih kali ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.